Baik, ini tata cara backup. Course lama, kemudian memindahkan di course baru. Ini course lama sudah masuk sebagai admin di bagian course manage course and kategori. Silakan pilih salah satu course yang akan di backup. Sementara sih one by one aja. Sebenarnya sih bisa memang sekalian, cuma biar pasti nanti mana yang mau di copy ulang gitu. Contohnya kelas 10 kepariwisataan. Kita lihat aktivitasnya sudah banyak, sudah lengkap. Nah, ini mau kita backup, maka ini ada menu backup. Ada menu backup di bawah. Yang membuat besar itu adalah di enroll-nya. Jadi ini hilangkan enroll usernya. Kemudian kalender event-nya biarin deh. Blok sama filternya dihilangkan juga saja. Jadi biar ulang aja nyeting ini. Kemudian question bank biarkan, include group groupingnya hilangkan, kompetensi custom fieldnya biar hilangkan. Jadi sisakan yang 3 aja, aktivitasnya, kalendernya, sama questionnya, sama soalnya. Kemudian langsung aja jump to final step, jadi ke bagian akhir begitu. Oke. Semakin banyak kontennya biasanya akan semakin berat dia sebenarnya. Oke, kalau sudah, ini ada file yang sudah kita download. Nah, ini yang paling atas. Ini filenya, yang pariwisata, tinggal di download aja. Download, taruh. Ya, silakan nanti dipastikan tempatnya dulu. Ekstensinya MBZ. Coba kita lihat ya. Yang tadi itu course-nya dalam bentuk apa? Oke, course-nya biasa bentuknya gini ternyata. Ada soal, ada materi. Oke. Kembali sekarang. Ini sekarang ke ke website yang baru, Al-Hajjah yang baru gitu ya. Nah, kategorinya bisa langsung ditaruh di sini boleh tidak? Tapi kalau ini udah dibuat, nggak apa-apa. Nah, sekarang cara restore-nya ada di menu, di manage course, bukan manage course, di menu course. Atau ulang aja di site administration, cari menu course, cari kemudian restore course. Nah, yang tadi itu satu-satu ini kan mumpung ada di sini, tinggal di drag aja, klik restore. Nah, restore ini mau dibawa kemana? Di scroll ke bawah, continue. Nah, dipilihnya di mana? Misalkan nanti di kelas 11 gitu, 10 itu misalkan. Kan mau ditaruh di kelas 10 nih. Ini kategorinya mau ditaruh di mana? Restore sebagai course baru. Sebenarnya bisa aja disisipkan, kalau mau disisipkan bisa. Jadi disisipkan, nanti kita coba ya. Nanti kita coba kalau disisipkan kayak apa. Tapi kalau misalkan buat course baru, udah langsung di sini di kelas 10 yang kategori baru, kemudian klik continue. Kemudian langsung ke bawah di next saja terus sampai nah, ini kepariwisataan restore kita buat ya. Jadi tak bedakan. Ini harus beda nih dengan yang lama. Maksudnya dengan yang baru tuh biar kelihatan lah. Kasih namanya aja sebagai penanda bahwa ini harusnya restore gitu. Oke. Startnya udah pakai 2021 juga boleh. Kemudian scroll ke bawah, kayaknya udah sama semuanya. Di next, kemudian prosesnya langsung scroll perform restore, jadi dia akan melakukan restore. Kalau semakin besar filenya, semakin besar yang dia ekstrak gitu, nanti. Oke, kita coba. Oke, hasil akhirnya begini. Tinggal diklik continue. Setelah diklik continue, udah lihat sekarang bentuknya kayak gini. Udah jadi. Udah sama dengan yang sebelumnya. Soal-soal sama ini juga udah diisi. Tapi ini harus disetting dulu nih. Harus disetting ininya. Tanggal-tanggalnya ini disesuaikan. Artinya udah masuk. Terus kalau mau tampilannya agak berbeda, ini optionnya
di edit setting, tapi ini opsional ya, nggak harus nanti admin yang proses. Saya contohkan aja. Nah ini pakai tile format, ini akan agak berbeda tampilannya. Oke, pilih satu ikon, ini misalkan show as circle, show button, shift and display. Nah dia jadi course baru dengan tampilan yang lebih berbeda kayak gini susunannya. Oke, ini untuk yang yang standar. Kalau misalkan course-nya itu dibuat baru, kita lihat kalau misalkan course-nya disisipkan. Tapi ini belum ada isinya ya, belum ada isinya ini. Maksudnya siswanya belum masuk, jadi silahkan nanti di enroll ulang semua siswa, masukkan satu-satu gitu. Nah kalau mau diimport, kita coba dulu. Ini misalkan course-nya udah jadi, course-nya udah dibuat gitu ya. Course-nya udah dibuat, siswanya udah di-enroll begitu ya. Oke, kita taruh sini aja. Jadi kita akan memasukkan course itu ke tes fitur ini, di tes fitur ini. Jadi tes fitur ini udah ada, coba lihat. Oke, ini udah ada materinya, topik 1 tahapan-tahapan ini namanya kan. Nah, kita akan masukkan materi ini ke sini. Oke, kita coba ya, yang tadi itu aja. Hasil backup kan sudah. Nah, kita restore sekarang. Restore-nya justru di course yang baru gitu, course yang sudah ada ya, existing. Kita restore, kita drag ke sana, klik restore, udah sama kayak tadi, tinggal di continue. Pilih sekarang mau di mana itu, restore into existing course. Yang mana existing course-nya? Tadi kan apa tadi ya, yang contoh tes fitur ya namanya, tes fitur. Sedang dicari, mana itu? Oh nggak ada ya, sorry. Restore into, discourse boleh, existing juga boleh. Sebentar, ada nggak? Ini aja deh, merging, restore into discourse, karena kita kan tadi udah milih ininya, sudah milih course yang mau diproses. Ini diprosesnya di tes fitur gitu kan. Jadi restore into discourse, merge the backup. Jadi antara merging atau delete yang sudah ada di sini kemudian hapus. Jadi lebih baik sih di merging aja, merging kemudian klik continue. Tapi kita cek dulu, ini perlihatkan tahap satunya kan ada materi gitu, tahap 1 namanya. Materinya coba lihat apa nih materinya. Ini kliknya, materinya ada ini, tes segala macam. Nah sekarang kalau di merging, coba kita lihat. Kalau di merge, diklik continue, enroll methodnya kosong, udah semuanya. Di next, namanya jangan di override course configuration, jadi no, jangan diubah gitu. Kalau diubah berarti pakai ini, no aja. Jadi pakai yang settingan yang course yang sudah ada gitu, course barunya. Oke, tinggal di next. Ini tak kembali dulu ya. Oh ya udah, masih sama course tes fitur nih. Scroll, restore. Oke, lanjut. Jadi udah berhasil di restore, tinggal klik continue. Nah, jadi tadi kan tahapan 1, 2 itu masih ada gitu, masih ada nama topiknya. Nah, yang ini adalah sisipannya. Kita lihat yang sekarang kan namanya tahap 1. Kita lihat isinya sama nggak? Isinya itu kita lihat, nah ada tambahan. Jadi dengan kata lain, dia akan nge-merge materi yang sebelumnya ada di sini. Ini kita lihat kan pertemuan 1, sejarah perkembangan manusia. Ini kan ada juga sejarah perkembangan pariwisata gitu.
sedangkan sebelumnya sudah ada kontennya. Nah itu namanya di merging gitu, disisipkan. Nah dia akan sesuai dengan tampilan tampilan ini jadi kalau di sini section 1, di sini juga section 1. Dimana lihat section 1 tuh di bawah yang di yang tuh keluar di bawah tuh. Di bawah tuh yang ngebling-ngebling di bawah section 1. Di sini juga section 1 namanya dia. Itu lihat section 1. Jadi di mergingnya kayak gitu. Nah, itu kalau backup and restore dari course lama, versi yang lama ke yang baru. Jadi silahkan gunakan kalau misalkan sudah di enroll misalkan course-nya itu, lebih baik kayaknya merging dengan dengan menambahkan materi yang lama. Oke, demikian, silahkan dicoba.